Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sodiki, NIM 191300093, kelas IPSC. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya politik dan media. Menurut G. A. Almond dan S. Verba, budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peran warga terhadap negara di dalam sistem tersebut. Nah, pada umumnya istilah politik dapat diartikan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik menyangkut tujuan-tujuan seluruh masyarakat, termasuk kegiatan berbagai kelompok, baik partai politik maupun individu. Konsep-konsep pokok politik adalah negara, kekuasaan, mengambil keputusan, kebijakan, dan pembagian kekuasaan. Pengambilan keputusan menyangkut seleksi antar beberapa alternatif dan penyusutan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai, baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul dalam proses tersebut. Terus tipe-tipe budaya yang berkembang di Indonesia. Pertama, budaya politik parokial. Itu budaya yang berlangsung dalam masyarakat tradisional, di mana masyarakatnya masih sederhana dengan spesialisasi yang sangat kecil. Para pelaku politik sering melakukan peranannya serempak dengan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas. Kesadaran yang menonjol dari anggota masyarakat dalam bidang politik bahwa mereka mengakui bahwa adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Terus kedua, budaya politik kaula. Budaya politik kaula, anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem keseluruhan, terutama dari segi output politik. Orientasi anggota masyarakat yang nyata terhadap objek politik dapat dilihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap dukungan, maupun sikap bermusuhan terhadap sistem politik. Posisinya sebagai kaula, anggota masyarakat dapat dikatakan sebagai posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem politik, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan politik dianggap oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditantang.
Ketiga, budaya politik partisipan. Budaya politik ini ditandai oleh masyarakat yang aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya. Seseorang dalam budaya politik partisipan ini dapat menilai dengan penuh kesadaran sistem politik secara totalitas, input dan output maupun posisi dirinya dalam politik. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat terlibat dalam sistem politik yang berlaku, betapa kecil peran yang dijalankannya. Budaya politik partisipan ini dalam pemahaman yang demikian tidak lain merupakan wujud dari pelaksanaannya budaya demokrasi dalam masyarakat. Sebab budaya demokrasi memberi tekanan pada pelaksanaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah melalui opini-opini di media massa, mematuhi peraturan perundang-undangan, melaporkan bila menemukan penyelewengan hukum sesuai prosedur, dan sebagainya. Penerapan budaya politik. Pertama, menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Dalam setiap masyarakat terdapat beda pendapat serta kepentingan yang dalam demokrasi dianggap wajar untuk diperjuangkan. Perselisihan harus dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog terbuka untuk mencapai kompromi, konsensus atau mufakat. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial terjadi karena beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, kepadatan penduduk, dan pola perdagangan. Pemerintah harus menyesuaikan kebijaksanaannya terhadap perubahan-perubahan dan mengendalikannya. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Dalam masyarakat demokratis, pergantian pemimpin atas dasar turunan mengangkat dirinya sendiri dianggap tidak wajar. Membatasi pemakaian kekerasan. Golongan minoritas yang biasanya terkena paksaan akan lebih menerimanya bila diberi kesempatan turut serta dalam merumuskan kebijaksanaan. Terus mengakui adanya keberagaman. Keberagaman tercermin dalam keberagaman pendapat, kepentingan, tingkah laku. Itu perlu terselenggaranya masyarakat yang terbuka dan kebebasan politik yang memungkinkan timbulnya fleksibilitas dan tersedianya berbagai alternatif dalam tindakan politik. Namun demikian, keberagaman tetap berada dalam kerangka persatuan bangsa dan negara. Terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Dalam masyarakat demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama. Walau sebagian kecil masyarakat ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Jadi kesimpulannya, sebagai bangsa yang berdaulat, kemampuan menjaga dan melindungi seluruh wilayah negara dari berbagai ancaman dan gangguan, baik berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, tidak dapat dihindari lagi. Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia
dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, menggerakkan serta seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegritas dan terkoordinasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.